Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Amma ba'du. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita melanjutkan pengajian tentang masalah adab, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah adabul walad ma'al walidain, adabiah akhlak yang baik antara anak dengan orang tua. Bagaimana kita menjaga akhlak yang baik, bagaimana kita menjaga adabiah yang baik terhadap orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua dua kita harus berbuat baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, abauka thalathah, orang tua kamu itu ada tiga. Dadi tiyang sepune kula kalian panjenengan niku wonten tiga. Yang pertama adalah man waladaka, tiang ingkang ngelairaken panjenengan. Tapi bukan berarti hanya orang yang melahirkan kamu. Artinya bukan hanya sekedar ibu mawon, tapi juga bapak. Buktinya di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan. Ibu yang melahirkan, tapi juga bapak berpengaruh besar terhadap wujudnya kita di dunia ini. Pramila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma, bahasa yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqul lahuma, jangan kamu berkata uffin lahuma kepada kedua orang tua kita. Artinya bapak dan ibu semuanya wajib kita hormati. Rasulullah berkata, abauka thalathah, orang tua kamu ada tiga. Pertama, man waladaka, yaitu orang tua yang melahirkan kamu, artinya bapak dan ibu kita. Yang kedua, waman zawwajaka, yang kedua adalah orang yang menikahkan kamu. Sinten niku? Nggih musyawarah panjenengan, morsepa panjenengan, bapak kalian ibu nggih sami. Kedua-duanya wajib kita hormati. Dan yang ketiga, waman 'allamaka, yang ketiga adalah orang yang mengajarkanmu tentang urusan agama, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Wa huwa afdalu minhuma, dan orang yang mengajarkanmu, guru kamu, adalah orang yang lebih afdal daripada orang tua, daripada mertua kita. Pramila ketiga-tiganya itu adalah orang-orang yang wajib kita hormati, wajib kita ta'zimi dengan segala ta'zim. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, adabul walad ma'al walidain, adabiah seorang anak kepada orang tua. Di sini dijelaskan itsna asyarah, ada 12. Imamuna Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau memetakan ada 12. Yang pertama, ayyasma'a kalamahuma, kewajiban anak harus sendiko dawuh, mendengarkan apa yang telah disampaikan.
mendengarkan kalam-kalam, dauh-dauh daripada orang tua kita. Walau syataman, walaupun itu bentuk cacian. Kulo kalian panjenengan iku senajan diiloki kali bapak, dipisui kali ibu ibu panjenengan. Kulo kalian panjenengan wajib ayyasma'akalahumahuma, tetap mendengarkan dauh-dauh beliau-beliau. Min ghairi jawabin lahuma, tanpa ada jawaban satu kali pun, tanpa ada jawaban sedikit pun dari panjenengan. Karena apa? Karena orang tua itu adalah orang yang melahirkanmu, mewujudkanmu ke dunia. Bahkan ada makalah yang mengatakan andai kata mata panjenengan, mata kita dicongkel, dipersembahkan kepada orang tua kita, maka tidak cukup untuk memenuhi jasa-jasa kedua orang tua kita. Begitu besar jasa orang tua kita, sehingga walaupun bentuk cacian, panjenengan dipisui kalian tiang sepuh panjenengan, kita tidak boleh menjawab. Harus ayyasma'akalamahuma, kita dengarkan dauh-dauh, sendiko dawuh. Enjih bu, enjih pak, enjih, senajan diseneni. Pada hakikatnya orang tua itu senang, cinta kepada kita. Walaupun itu bentuk cacian atau bentuk ghadab, marah-marah kepada kita, tapi itu tidak lebih dari rasa sayang orang tua kita, agar supaya kita menjadi sebuah pribadi yang berkarakter baik, berakhlakul karimah. Tentunya di sela-sela kehidupan kita bermuasyarah dengan orang tua. Tentunya ada saja rasa marah orang tua kita kepada kita semua, tapi itu kita sikapi dengan husnudzon kepada orang tua kita. Karena apa? Karena itu semua kepentingan kita semua, itu semua dilakukan oleh orang tua kita, tidak lebih hanya untuk memperbaiki kepribadian kita agar supaya menjadi pribadi-pribadi yang solih dan solihah. Amin, Allahumma amin. Sahib warna ingkang kaula mulyakaken, selanjutnya adabiyah yang kedua adalah ayyaquma liqiyamihima wa in kana dunahu fil martabah. Kewajiban kita sebagai orang tua harus memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap orang tua kita. Kita harus ayyakuma liqiyamihima. Ketika orang tua kita berdiri, maka kita juga harus berdiri. Sama dengan guru-guru kita, ketika ada guru maka kita juga harus berdiri. Orang tua kita berdiri, dia datang, kita sambut dengan berdiri juga. Itu tidak lebih hanya untuk menghormati kedua orang tua kita. Wa in kana dunahu fil martabah, walaupun orang tua kita derajatnya di bawah kita. Sampean wis dadi bupati, sampean wis dadi presiden, menjadi pejabat, menjadi orang yang tinggi, bahkan raja sekalipun, tetap kulo kalian panjenengan teng tiang sepuh kulo kalian panjenengan wajib menghormati. Ketika beliau datang, kita wajib berdiri. Karena bagaimanapun kita, apapun kita di depan orang tua, kita bukan siapa-siapa. Kulo kalian panjenengan mboten enten napa-napane. Kulo kalian panjenengan mboten wonten singen. Itu semua jasa daripada orang tua kita. Sehingga sekalipun kita menjadi raja, menjadi pejabat, menjadi orang yang besar, kita diharuskan tetap menghormati kedua orang tua kita. Sahib warna ingkang kaula mulyakaken, selanjutnya ayyam tathila li amrihima walau fima yadurruhu. Kulo kalian panjenengan harus menuruti perintahnya kedua orang tua kita, walaupun itu dalam bentuk yang membahayakan. Kecuali idza lam yakunil amru fi maksiatillah, kecuali perintah itu berbenturan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kula kalian panjenengan dingkeken nopo mawon sahib warna, dikengken umba-umba, dikengken teng tuku, dikengken ngeteraken berobat, disuruh apapun kita harus nurut dengan perintah orang tua kita. Insya Allah menawi kula kalian panjenengan nurut teng perintah nit yang sepuh, insya Allah hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang
yang aflah, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalau kalian panjenengan disuruh oleh Rasulullah untuk birrul walidain kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, maka tabarrukum abna'ukum, maka insyaallah anak-anak kita akan menjadi birrul walidain kepada kita. Kita akan mendapat balasan yang baik. Anak-anak kita juga akan menjadi anak yang birrul walidain kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ada satu makalah yang berkata, innallaha ta'ala yujazi man barra walidayhi fid dunya qablal akhirah. Sesungguhnya Allah akan membalas terhadap anak yang birrul walidain, balasannya fid dunya, di dalam dunia, qablal akhirah, sebelum menjelang akhirat. Niku pun diketokaken Sohib Warna wonten dunya. Insyaallah kula kalian panjenengan akan menjadi orang yang sukses, karena Allah akan membalas itu di dunia sebelum di akhirat. Pramila kula kalian panjenengan, kita wajib ayyam tathila li amrihima. Kita wajib nurut dumateng perintah yang sepuh kalih, walau fima yadurruh, walaupun itu dalam bentuk pekerjaan yang darurat, membahayakan kepada kita. Kita harus tetap melaksanakan perintah-perintah orang tua. Selanjutnya adabiyah yang keempat adalah alla yamshiya amamahuma, fa in masya li amrin iqtadahu al-hal fala ba'sa. Termasuk bentuk-bentuk adabiyah kita kepada orang tua ialah itu, kita tidak boleh berjalan di depannya, melampaui kutuh wonten wingking itu yang sepuh. Orang tua kita harus ada di depan. Mboten angsal kula kalian panjenengan melampau wonten ngajengi. Tapi hal itu fa in masyali amrin iqtadahul hal fala ba'sa. Kalau ada sesuatu yang menuntut orang anaknya untuk berjalan di depan orang tua, maka itu tidak apa-apa. Misalnya untuk menjaga, takut ada ular, takut ada jeglongan, tiang sepuni panjenengan sampun sepuh dituntun sehingga menuntut orang anaknya harus berjalan di depan, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang menuntut seperti itu, maka adabiyah yang baik, kata Imamuna Al-Ghazali, kula kalian panjenengan harus berjalan di belakangnya orang tua. Sohib Warna ingkang kaula mulyakaken. Selanjutnya adabiyah yang kelima adalah alla yarfa'a sautahu fauqa sautihima. Yang kelima adalah adabiyah anak kepada orang tua, yaitu anak tidak boleh membesarkan volume suaranya di atas volume suaranya orang tua. Jadi kula kalian panjenengan niku lek dawu-dawuan kali tiyang sepuh, suarane sampean niku ojo banter-banter di atas suarane wong tua, ojo bengok-bengok ngoten, sehingga ini akan mengurangi rasa adabiyah kita kepada orang tua. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena orang tua ini adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Dan ini ada tendensinya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Arab mengeraskan suaranya di depan suaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang Arab niku singen sik zamane Rasulullah pancen sing adabiyah sik mboten wonten. Ya dimaklumi lah, pada zaman Rasulullah niku suarane Kanjeng Nabi niku Sohib Warna mboten patik banter. Suarane pelan-pelan. Tapi kaum rakyat sahabat-sahabat lek ngomong banter nemen, sehingga suaranya Rasulullah itu hampir tidak terdengar karena terlalu kerasnya suaranya para sahabat-sahabat itu. Dan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai su'ul adab, adabiyah yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkanlah wahyu melalui malaikat Jibril. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu keraskan suaramu di atas volume suaranya Nabi. Sehingga ini berlangsung sampai sekarang ila akhir zaman. Kepada Rasulullah tidak boleh mengeraskan suara kita di atas volumenya Rasulullah. Begitu juga kepada guru-guru kita. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada nabi-nabi kita. Dan guru kita posisinya sama dengan orang tua kita. Sesuai dengan firman Rasulullah yang telah disebutkan tadi, bahwa orang tua kita ada 3. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang kedua mertua kita, dan yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu kita tentang ilmu agama. Dan ketiga-tiganya ini wajib kita hormati seperti kita menghormati di waktu sahabat, hormatnya para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibarna ingkang kaula mulyaaken. Adabiyah yang keenam adalah ayyulabbiya da'watuhuma. Kula kalian panjenengan harus menyambut ketika dipanggil orang tua kita. Kadang konco-konco Sahibarna yang niku panjen lek sik enem, anak-anak masih senang dengan main HP, main game, sibuk dengan mainan-mainannya. Dipanggil orang tuanya nggak mau, diam saja. Ini mengurangi adab yang jelek seperti itu. Adab yang baik adalah kita harus yulabbi, menyambut terhadap panggilan-panggilan orang tua kita. Contohnya seperti apa? Kaqaulika labbaika ya au na'am au ya sayyidi au sayya sayyidati. Seperti ucapan kita labbaik. Nak, kene nak tukono terasi nak nang tuku nak. Oh enggih Bu, enggih Pak. Sendika dawuh, na'am enggih. Au ya sayyidi. Oh enggih. Enggih Romo, enggih sayyidi, ya sayyidati. Ini merupakan lafaz-lafaz yang baik, merupakan bentuk lafaz menghormati guru kita, menghormati orang tua kita ketika kita dipanggil. Sehingga dengan ucapan-ucapan itu maka senanglah orang tua kita. Ketika orang tua kita senang, maka insya Allah akan juga senang terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ridho Rabbi fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah menanti ridhonya orang tua kita. Lah bendune Allah nggih ngerantos bendune wong tuwa. Kula kalian panjenengan niku Sahibarna kedah atos-atos. Banyak kejadian-kejadian orang yang tidak nurut kepada orang tua kita. Kena walat jari wong Jawa. Ini memang benar-benar terjadi. Kula kalian panjenengan niku pun ningali hakikat mawon. Sahibarna walat iku teko Allah. Gak iso walat iku disawur-sawurna nang dindi iku gak iso sekarpan ngono iku. Kalau Allah tidak mentakdirkan ya gak apa-apa. Gak ada apa-apa. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang memberi musibah kecuali sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Ini benar adanya Sahibarna. Kula kalian panjenengan secara hakikat itu benar. Tapi jangan lupa kita juga harus memegang syariat. Al-hakikat was syariat mutalaziman. Hakikat dengan syariat tidak boleh dipisah. Semuanya, kedua-duanya harus benar-benar dipegang. Sehingga di dalam Kifayatul Awam, ketika ada satu pertanyaan, ada satu keterangan di sana ketika ada orang idza kepada seorang wali. Sak sampun niku dhek niku tabrakan. Ada seseorang yang menyakiti hatinya seorang wali, setelah itu dia kena bencana. Maka apakah itu dikatakan kewalat? Maka di dalam Kifayatul Awam dijelaskan ini semuanya adalah ciptaan Allah yang disertakan bersamaan dengan ghadabnya seorang wali. Artinya bagaimana? Kulo kalian panjenengan tetap sedanten niku kewalat, nopo, ketabrak dan lain sebagainya, semuanya itu takdirnya Allah.
Tapi kula kalian panjenengan, Allah juga menanti terhadap ghadabul walidain, ridha rabbi fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika orang tua kita ghadab, ketika orang tua kita bendu teng kula kalian panjenengan, maka Allah juga akan bendu. Lah sing dadosaken kuwalat niku, sing dadosaken niku tetep Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terima kita berani kepada orang tua kita. Allah tidak terima kita memaki-maki orang tua kita, sehingga oleh Allah diberi bala, diberi bencana. Tetos Sohiparna, perlu saya tegaskan lagi, kuwalat meniku sangking Gusti Allah. Kuwalat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ta'ala juga tidak rela ketika anaknya berani melawan kepada orang tua kita. Sehingga ketika Allah tidak rela kepada kita karena berani kepada orang tua kita, maka Allah akan memberi bala kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sohiparna ingkang kaula mulyakaken. Yang ketujuh, ada biahnya anak kepada orang tua, ayyuhafidha ala thalabi mardatihima. Kula kalian panjenengan harus menjaga, harus selalu menjaga agar supaya mendapat ridho daripada orang tua kita. Puntalah Sohiparna, menawi kula kalian panjenengan boten angsal ridho niti yang sepuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Acur-acur. Kula kalian panjenengan niku napa malih lek boten angsal ridho niti yang sepuh. Wis nak, sampean ora usah wis kerja nang jaba dhisik. Wis kerja di Pasuruan ae. Kerja di kabupaten niki ae wis. Wis gak usah nang dindi, kerja di desamu wis. Wis gak usah nang luar negeri dhisik. Lah kula kalian panjenengan kedah nurut riyin. Mencari ridhonya kedua orang tua. Barangkali dengan kita mendapatkan ridho orang tua, maka kita juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dawuh yang telah saya sampaikan tadi, ridho Rabbi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah menanti ridhonya orang tua. Lek pun tiang sepuh kula kalian panjenengan sampun ridho, insyaallah Allah akan meridhoi juga hidup kita. Hidup kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sohiparna ingkang kaula mulyakaken, selanjutnya ada biah selanjutnya yang ke-8 adalah ayyahfadhalahuma janahadzulli ka ayyakhdumahuma binafsih wa yut'imahuma biyadih wa dzalik kinayatun anit tawadhu. Kula kalian panjenengan, kalau di dalam kitab dijelaskan ayyahfadhalahuma janahadzulli, suwiwi kula kalian panjenengan kudu dimudunno. Artine wa dzalik kinayatun anit tawadhu, kula kalian panjenengan harus andap asor di depan orang tua. Kita harus merasa kecil, tawadhu, khudu, merasa hina di depan orang tua. Bentuk tawadhu kita kepada orang tua nopo? Ka ayyakhdimahuma binafsih. Kula kalian panjenengan ngeladeni tiyang sepuh niku lek kenek kelawan awake dhewe. Ojo ngandalno khaddam, ojo ngandalno pembantu. Kalau kita masih mampu untuk menolong khaddam terhadap orang tua kita, kita juga harus yakhdimahuma li binafsih, mengabdi kepada orang tua kita dengan diri kita sendiri. Menyediakan khaddam tidak apa-apa, mboten napa-napa. Tapi kalau kita masih mampu, hendaknya kita menghormati guru, menghormati orang tua kita dengan bentuk khaddam binafsih. Contoh yang kedua, yut'imuhuma biyadi, lek kenek ditulang dewe Sohiparna. Tiang sepuh kula kalian panjenengan menawi sampun sepuh, katimaem tangane wis gak kuat gara-gara sampun sepuh. Kalau bisa tangan kita sendiri sing dulang teng tiang sepuh kula kalian panjenengan. Subhanallah. Insyaallah menawi kula kalian panjenengan selalu berkhidmah kepada orang tua kita, kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan menjadi sukses, kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilaksanakan oleh
tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani menika waliyun min auliya'illahi ta'ala, termasuk wali ini Gusti Allah. Beliau diangkat derajatnya sebagai wali, selain dia orang yang khumul, no profile, tapi dia juga mempunyai satu keistimewaan, inggih menika selalu mengabdi kepada orang tuanya, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah. Derajatnya diangkat menjadi waliyun min auliya'illahi ta'ala. Muga-muga kula kalian panjenengan mendapatkan pahala seperti itu, sehingga kula kalian panjenengan masuk ke surganya Allah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sohiparna ingkang kaula mulyakaken, yang kesembilan adabiyah selanjutnya yaitu alla yamunna alaihima bil birri lahuma. Kula kalian panjenengan menawi maringi teng tiyang sepuh, ojo manni wal adza, ojo ngundat-ngundat, ojo ngitung-ngitung kebaikan sampean nang wong tuwa. Kebaikan orang tua kita, kebaikan kita kepada orang tua kita jangan dihitung. Di sini dicontohkan ka ayyakula a'taitukuma kadza wa kadza. Bapak, Bu, aku wis ngkei sampean kurang opo aku nang sampean? Aku kurang takzim opo nang sampean niku? TV wis dikei, omah wis dibangunno. Sampean nafkah ben bulan wis dibiayai mbek aku. Lah, bentuk manni wal adza seperti itu, ngundat-ngundat pemberian sampean kepada orang tua itu, ini merupakan su'ul adab. Sudahlah, pemberian kita jangan dipikir-pikir. Karena apa? Karena pemberian sampean tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan jasa orang tua kita. Bahkan disebutkan tadi, andai kata mata kita dicongkel, diberikan kepada ibu kita untuk membalas kebaikan orang tua kita, kulo kalian panjenengan boten sakit memenuhi kebaikan orang tua kita. Pramilo, kulo kalian panjenengan harus rela dengan apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Jangan sampai manni wal adza, ojo ngitung-ngitung, ojo ngundat-ngundat, biar pahala sedekah kita kepada orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sohiparna ingkang kaula mulyakaken, mengkaten ingkang saged kaula sampaiaken, hadanallah ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.